Konsumsi rokok yang masih tinggi menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Indonesia. Data WHO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi merokok laki-laki dewasa di Indonesia sebesar 62,9%, dan angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. WHO bahkan memperkirakan setiap tahunnya sekitar 225.700 jiwa melayang akibat konsumsi rokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan merokok. Ironinya lagi, kebiasaan merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman kesehatan yang serius bagi orang dewasa dan anak-anak yang menjadi perokok pasif. Perlu disadari juga bahwa merokok yang dilakukan di rumah tidak hanya mempengaruhi sisi kesehatan saja, namun juga mempengaruhi aspek lain dalam keluarga. Dari aspek ekonomi, rumah tangga dengan perokok aktif, terutama pada rumah tangga dengan pendapatan rendah, akan mempengaruhi alokasi anggaran rumah tangga, sehingga mempengaruhi stabilitas keuangan keluarganya. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kelompok yang terpapar asap rokok berpotensi menunjukkan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah dibanding dengan kelompok yang tidak terpapar asap rokok. Dan hasil ini juga relevan pada sampel anak-anak yang menjadi perokok pasif di rumah. Studi empiris juga menunjukkan bahwa remaja atau anak-anak yang orang tuanya perokok atau pernah merokok lebih cenderung menjadi perokok dan meniru kebiasaan merokok orang tuanya. Dampak dari kebiasaan merokok pasangan ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 membuat wanita yang merupakan istri dari perokok menanggung beban 3 kali lipat lebih berat atau disebut juga triple burden. Pertama, mereka termasuk dalam kelompok rentan. Kedua, mereka juga menanggung dampak akibat pandemi COVID-19. Dan ketiga, berpotensi menjadi perokok pasif lebih sering karena suaminya di rumah. Melihat masalah tersebut, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia atau PKJS UI melakukan studi yang bertujuan untuk melihat bagaimana perilaku merokok selama pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dari sisi kesejahteraan materi, kesehatan, dan psikologi yang berjudul Perilaku Merokok Selama Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga. Responden dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia, perempuan, dan memiliki suami yang merokok sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah Purposive Non-Probability Sampling dan berhasil mengumpulkan sebanyak 779 responden yang berasal dari berbagai latar belakang sosiodemografi. Dari hasil survei tersebut, didapatkan sebanyak 29,4% suami responden merupakan perokok dengan lama merokok 5-10 tahun. Sedangkan 25% suami responden adalah perokok dengan lama merokok lebih dari 20 tahun. Mayoritas atau 92,4% suami responden mengonsumsi rokok tembakau dan 7,6% yang menggunakan rokok elektronik. Tidak tanggung-tanggung, sebesar 47,1% responden yang telah merokok lebih dari 20 tahun, rata-rata konsumsi rokok hariannya adalah sebanyak 20 batang per hari. Dari berbagai alasan suami merokok, mayoritas alasan adalah untuk membantu fokus. Lantas, apakah ketika pandemi perilaku merokok mereka berubah? Secara umum, konsumsi rata-rata harian rokok tidak jauh berbeda antara sebelum dan selama pandemi. Namun, pola konsumsi rokok pada kelompok pendapatan rendah perlu mendapat perhatian. Kelompok pendapatan rendah, intensitas merokoknya hampir sama dengan kelompok pendapatan tinggi. Meskipun dengan pendapatan yang semakin berkurang, mereka tetap merokok dengan beralih pada rokok yang lebih murah. Berikut adalah hasil survei yang menunjukkan tidak adanya perubahan intensitas merokok yang berarti pada periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang sangat mengkhawatirkan, kebiasaan merokok di dekat keluarga ternyata tidak jarang dilakukan oleh para suami. Sebesar 31,7% mengatakan sering dan 44,29% mengatakan kadang-kadang merokok di dekat anggota keluarga. Pada kelompok responden yang sering merokok di dekat anggota keluarga, sebesar 41,7% memiliki balita di rumah, sebesar 19,8% memiliki lansia di rumah, dan sebesar 4,5% memiliki istri yang sedang hamil. Pada aspek kesehatan, mayoritas responden merasa bahwa kebiasaan suami merokok mempengaruhi kesehatan keluarga dan kualitas lingkungan rumah. Kelompok responden yang intensitas merokok suaminya meningkat, 17% mengeluh mengalami gangguan pernafasan. Dari aspek kesejahteraan material, mayoritas responden merasa bahwa pengeluaran merokok suami besar,
dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain, sehingga menurunkan kualitas standar hidup keluarga. Kemudian dari aspek kesejahteraan psikologis, mayoritas responden merasa tidak tenang dan tidak bahagia dengan kebiasaan merokok suaminya. Selain itu, mereka juga sangat khawatir jika anak-anaknya ikutan merokok. Dan pada kenyataannya, 72% dari anak responden yang merokok disebabkan oleh meniru kebiasaan orang tua atau keluarga yang merokok, dan juga disebabkan oleh pergaulan. Alhasil, studi ini menunjukkan bahwa perilaku merokok tidak banyak berubah, baik dari segi kuantitas rokok yang dikonsumsi maupun intensitas merokok di rumah sebelum dan selama pandemi. Selain berpengaruh terhadap kesehatan, sebagaimana yang telah banyak diketahui selama ini, kebiasaan merokok juga dapat mempengaruhi aspek kesejahteraan material dan psikologis keluarga. Dengan demikian, ingatlah bahwa merokok tidak hanya membunuhmu, tetapi juga membunuh orang-orang yang kamu cintai. Rokok tidak hanya membunuh badan, tetapi juga harapan dan perasaan. Dari hasil studi ini, rekomendasi kebijakan yang dapat kami usulkan diantaranya: pertama, kampanye intensif mengenai bahaya merokok. Kedua, layanan maupun hotline untuk memberikan bantuan dan pendampingan bagi orang yang ingin berhenti merokok dengan dukungan ahli kesehatan profesional. Ketiga, menaikkan harga rokok melalui mekanisme cukai hasil tembakau atau CHT, menaikkan harga jual eceran atau HJE minimum, dan penyederhanaan strata tarif CHT yang sangat relevan terutama untuk mencegah tingginya prevalensi perokok anak. Keempat, membuat roadmap yang mendukung cukai hasil tembakau atau CHT, menaikkan harga jual eceran atau HJE minimum, dan penyederhanaan strata tarif CHT. Kelima, mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pelarangan penjualan rokok secara batangan, termasuk membuat kebijakan pendukung untuk pelarangan penjualan ini. Dan terakhir, kampanye masif terkait edukasi dan literasi terkait bahaya merokok bagi perokok pasif. Nah, jumlah perokok yang mungkin sama itu ya, dari sisi jumlah perokok yang mungkin sama, mungkin terkonfirmasi dengan data kami di pengawasan peta cukai. Dan kalau kita lihat memang sampai dengan bulan Agustus itu boleh dikatakan secara jumlah rokok yang dipesan itu ya untuk dilakati peta cukai, artinya jumlah produksinya itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Termasuk juga dari sisi hitungan keuangan, usulan mengenai bagaimana kita bisa men-setting itu ya, men-set satu roadmap untuk kebijakan cukainya ke depan seperti apa, terkait dengan formula kenaikan tarifnya, kemudian simplifikasi tarifnya termasuk HJE dan seterusnya. Bahwa pada kelompok ekonomi yang lemah ya, memang cenderung lebih sensitif terhadap harga ya kalau dilihat, sehingga saya kira kebijakan salah satu studi ini menyarankan untuk menaikkan harga. Saya kira cocok dengan hasil studi tadi, baik CISDI maupun dari UI. Apalagi ini dalam masa pandemi, walaupun ada kekurangan, terutama kelompok-kelompok tertentu mendapat bantuan dari pemerintah, yang sebagian sembako isinya, sebagian tapi lebih besar tentunya adalah cash. Dengan demikian tentu ini semacam satu resource tambahan untuk suami, untuk terutama golongan menengah, untuk tetap membeli rokok. Data yang menarik buat saya, satu, pernyataan bahwa sudah merokok sejak dahulu. Ini sangat tinggi, 84,60. Berarti upaya kita untuk mencegah perokok pemula perlu dilakukan. Karena kalau dia bilang ini sudah dari dulu, sudah menjadi kebiasaan, dan ini perlu kita kehati-hatian. Data-data ini bisa kita sinkronkan atau kita kuatkan. Bagaimana upaya kita memperkuat revisi PP 109 tahun 2012, ya. Khususnya bagaimana upaya-upaya kita mengurangi dampak kepada anak-anak kita. Dan tentunya kita perlu mendukung bagaimana roadmap untuk mendukung cukai hasil tembakau. Kalau tadi dikatakan masih boleh eceran dan beralih kepada yang lebih murah, tentu ini juga menjadi hal yang menarik. Menyangkut tentang mudahnya akses terhadap rokok, ini juga mesti dibatasi. Jadi aturan yang ada ini mesti kita tegakkan bahwa baik itu industri rokok dilarang untuk mengkampanyekan merokok bagi anak-anak ya,
Kemudian juga para pedagang rokok juga mestinya itu dikasih dan juga mulai ditegakkan aturan bagaimana ada sanksi bagi industri, saya kira di level di level kampanye ya. Tapi di level penjual itu, distributor, bahkan sampai pada level bawah retail itu juga mesti ada penegakan hukumnya. Apabila mereka melakukan penjualan rokok bagi anak-anak usia dini yang dilarang itu penegakan hukum masih kita lakukan dengan tegas di situ. Sehingga memang aturan-aturan perda yang sudah dilakukan menyangkut perda kawasan tanpa rokok, peraturan daerah terkait dengan untuk pengaturan menindaklanjuti aturan di pusat terkait dengan promosi rokok yang juga biasanya juga mulai dibatasi di berbagai tempat, kemudian juga terkait dengan larangan bagi anak-anak dan seterusnya itu mesti menjadi konsentrasi kita semua ke depan sehingga fase-fase yang tadi kita ingin hindari itu bisa benar-benar tegas kita cegah. Dan terakhir tentu kami dari Komisi 9, karena memang komisi kami, Bapak Ibu sekalian, kami harus betul-betul mencari titik tengah ya. Kita tetap konsentrasi utama adalah aspek kesehatan. Nah tadi kalau dari fiskal tadi mengatakan tentang keuangan tadi saya juga setuju ya. Demikian studi mengenai perilaku merokok selama pandemi dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.